Isi mas, numpang tanya dulu mas, takut salah. Oh, kiri mana? Ke kiri nih mas. Oh salah ya? Mentok ke kiri katanya. Oh gitu ya? Ya maaf ya. Orang goblok. Mentok belok kanan. Terus ya juga sama tekanan dari senior. Waktu di asrama. Lebih stres setannya nggak sih? Chat itu banyak isi dari nyokapnya atau dari teman kerja atau dia nggak pengen bikin orang insecure, apa istrinya insecure. Kita jawabin satu-satu. Jadi Bagas tuh so artis banget nih dalam rangka membuat dagangan gua laku. Dia sok-sok kayak Ari Lasso gitu, jadi kita Q&A. Di Google Maps sih 7 menit lagi nyampe nih. Udah nyampe nih, kata Bagas masuk komplek, mentok, belok kanan. Terus nanti belok kanan lurus sampai ngelewatin jembatan sungai, belok kiri. Terus rumah hook kedua yang menghadap ke arah barat laut. Oh ini Royal Residence. Sebelumnya pernah ngelewatin sini. Ya. Isi mas, numpang tanya dulu mas, takut salah. The Royal Residence, Ya. Blok A623. Katanya mentok belok kanan, terus jembatan sungai belok kiri mana? Ke kiri nih mas. Oh salah ya? Mentok ke kiri katanya. Oh gitu ya? Ya maaf ya. Mentok ke kiri. Maaf kan? Iya ini saya putar balik lurus. Lurus di jembatan terus di jembatan sebelah kanan ya mas. Ke Ya, kiri, ya, kiri. ya. Makasih ya. Si Bagas gimana? Mentok katanya belok kanan. Coba baca lagi. Masuk kompleks, mentok belok kanan. Setelah jembatan sungai belok kiri. Lah Bagas salah. Ini mau mentok belok kiri, dah itu jembatannya. Rumah Bagas. Orang goblok. Mentok belok kanan. Masuk kelas apa gitu. Mentok belok kiri, jembatan belok kiri lagi. Gue pikir emang udah lu setting buat orang tiap nanya rumah lu tinggal kopas aja. Iya beda rumah ya. So banget lo followers berapa sih? Halo. Halo. Gak ada kerjaan. Terus rumah berdua doang. Gue gak ada kerjaan nih, sorry ya. Nonton apa? Pas mau ke rumahnya Bagas dia bilang, ini rumah gue gak ada kursinya ya. Rumahnya kosong. Ruang nontonnya nih. Ini ruang nontonnya. Nah, lu seberapa takut lagi sama corona? Berapa takut? Seberapa was-was hidup lo? Lu nerima gue aja. Pertama gue juga goblok ya, karena lo yang paling berpeluang membawa Ya karena gue tahu. Gue yang lebih berpeluang, karena lo yang menghindari gue. Bukan gue yang menghindari lo. Gue malah berterima kasih lo jadi bantuin gue cari teman. Senasib. Tapi gue pikir ya, Karena nggak pilih sih gue. Gagal. Batok. Lo masker ya? Gue yang mesti pakai masker ya. Lo beli masker nih. Gue nggak usah. Istri lo seberapa indah, seberapa aware menjaga, seberapa worry? Semua biasa aja ya? Sebenernya kenapa sih? Kan gue juga mikir ya, kita semua terpelajar, bertemu dengan banyak orang, artinya wawasan luas. Kita pada isu yang seperti ini, yang internasional punya, project aja. Kalau orang yang di kampung nggak punya informasi kan? Cuek juga salah sih. Gue menggambarkannya seperti ini. Kalau lo punya komputer, dan lo pengen komputer itu digunakan semaksimal mungkin, lo harus terima kalau komputer lo suatu hari terkena virus. Lalu? Intinya, tapi bukan berarti lo diemin aja, lo harus beli antivirus.
virus atau apa gitu loh. Tapi bukan berarti lo benar-benar membatasi komputer lo kayak nggak boleh dipakai USB sembarangan, nggak boleh pakai internet. Itu kan menyebabkan kena virus kan. Tapi kan jadinya nggak berguna. Nah, terus apa maksudnya ini ya? Hubungannya dengan kita berinteraksi sebagai manusia yang punya wawasan luas, terpelajar. Kan ini gua dasarnya ngomong ini. Itu tuh Nggak ada hubungannya. Itu lo menganalogikan dengan Gue komputer. cuma mau terkesan pinter aja. Ya itu kan lo menganalogikan dengan komputer yang canggih. Nggak mungkin juga nggak digunain kan, karena nggak akan berguna. Tapi digunain pasti berpotensi kena virus. Iya, Nah terus, iya. jadi intinya kita sebagai manusia emang pada dasarnya Mungkin- adalah makhluk sosial gitu. Jadi kalau kita nggak berinteraksi, kita menghilangkan. Iya, jadi sisi kemanusiaannya hilang sih. Jadi nggak manusia lagi. Jadi nggak manusia lagi. Jadi lo hidup sehat kan bukan manusia. Lagi ya lumayan juga kan jadinya udah lebih bersih. Polusi Jadi ini, berkurang. ya sebetulnya nih. Tapi di rumah doang. Gue nggak melihat dampak negatifnya ya. Jadi negatif sebetulnya bagi manusia doang ya. Tapi bagi Negatif bagi ada. bumi Bagi bumi sehat ya? mungkin sehat ya. karena kita nggak polusi gitu. Iya sih kalau dipikir-pikir ya sadis juga sih. Jadi sebetulnya ini bumi lagi pasang antivirus ya. Kita ini virus. Ya sebenarnya kita nih virus sih kayaknya ya. Corona ini antivirus ya. Bisa jadi nggak sih? Terus itu kan beredar tiket pesawat murah tuh guys. Bener jadi semurah itu. Yang ke Korea apa kan Kayaknya bener deh. jadi emang drop banget harganya. Dan nggak ada orang yang berpergian. Daerah itu kan kayak hukum ekonomi aja ya. Kalau nggak ada peminatnya ya harga turun. Bentar guys. Gua khawatir suara lu terlalu pelan ternyata. Lu persis Randy lu. Oh ya? Badan lu gede tapi kalau ngomong terlalu lembut. Ini dibawa ke sini aja. Nah, nggak bisa, itu kan nyambung, gua bukan clip on. Gue lagi puasa di rumah. Nah, ini jelas nih. Terus gimana guys sama industri bisnis penerbangan? Jadi terasa nggak? Jadi sepi nggak? Lo nggak ngerasa? Kalau pesawat itu? Terasa sih sepi sih. Sepi. Tapi lo kan Indonesia Timur, apa lo di mana sih? Gue nggak Nah, kemarin barusan terbang apa ya? Malaysia. Sepi. Pesawat nggak salah nggak kayak bis ya, tunggu ramai baru jalan sih ya. Iya. Tapi kayaknya makin lama makin sepi. Sebenarnya ya nanti juga lama-lama sepi sendiri ya tutup. Ya sementara tutup sekali. Mana? Makanya serem banget ya. Ini Tapi kalau tiket murah ya itu cuma hukum ekonomi aja sih. Itu di bandara sendiri antisipasinya gimana guys? Antisipasinya? Bagus, gue tawarin makan nggak mau dia, sama istrinya lagi detox, gokil banget. Nggak makan gimana? Jelas lu detox apa jujur dulu? Gue baru ngunyah. Enggak, detox apa sih guys? Detox apa namanya? Maksudnya? Aduh, naik ke press apa ya? Bisa tahu itu dari mana? Tahu sih, Indah tahu dari mana. Terus jadi detoxnya tuh sehari cuma minum jus itu tiap 2 jam. Hampir 8 kalau nggak salah jusnya. Ya udah, nggak minum apa-apa selain air putih. Nggak enak sih. Setiap hari atau apa? Dia bisa sehari, 3 hari, tapi Enggak berturut-turut, 2 hari sekali atau? plannya sih ini semua sehari sekali. 2 hari sekali? 2 hari sekali. Selang-seling. Selang-seling soalnya dari kemarin di rumah doang makan doang. Lo kemarin di rumah makan doang? Gue di Jogja sih kemarin makan doang juga. Ya lo tau lah Jogja makanannya enak-enak. Murah. Murah-murah lagi. Tiap hari makan. Terus lo kerja, Indah di rumah? Kemarin dia pergi pulang sih ke rumah yang mau nemenin. Lu gimana kehidupan pernikahan ya? Main-main aja. Masih kayak tapi terus jujur aja lebih enak sih. Lebih enak, Bebas. Gue boleh pulang malam kapan aja kan gue udah. Emang kalau di rumah tuh nggak boleh? Ya kan nggak enak, bukan keluarga, maksudnya keluarga gue, cuman kan kepala rumah tangganya bukan gue gitu kan, jadi kan punya aturan sendiri tiap rumah tangga. Sekarang bebas gitu, pulang kemana aja, nggak usah pakai lapor. Dan nggak perlu ngulangin ya? Itu paling enak aja ya? Nggak perlu ngulangin Indah. Ya. Iya kan ngulangin Indah, terus beramah-tamah dengan keluarganya karena pulang malam. Kan itu kan juga nggak, itu kan nggak sungkan juga kan? Iya, enakan di sini kan, enakan udah nikah kan, bebas mau ngapain aja.
kemarin sebelum gue ngajak Bagas bikin video, Bagas udah nanya di Instagram siapa yang bikin Instastory, siapa yang mau nanya. Nah, pada nanya apa aja kan? Oh iya, Kita jawabin satu-satu. Jadi Bagas ini so artis banget nih dalam rangka membuat dagangan gua laku. Dia sok-sok kayak Ari Lasso gitu, jadi kita Q&A. gue kayak dijebak gitu gak sih? Ada berapa gas yang masuk, Gas? Gitu doang. Gokil. Udah gitu ya, emang ya, gua kan sebenernya apa sih Gas, orang tuh lo sampai punya berapa followers? 6.000 ya? 6.000. Gua dagangan gua kan 5.000 ya, padahal gua dagang loh. Sebetulnya apa sih yang membuat orang tertarik nge-follow lo tuh apa sih Gas? Menurut lo sendiri? Kenapa orang nge-follow lo? Selain dia emang teman? Gue juga punya teman, tapi yang nge-follow gue cuma 4. Karyawan Garuda Marketing. Kenal lo? Kenal? Dari mana kenal? Dia kan kadang gini Ki, gue kan terbang, kru gue ganti-ganti. Terus yang terbang, gue selama terbang udah misalnya bawa 2 orang, kenal 2 orang, kru kan baru besoknya terbang dengan 2 orang yang berbeda. Terus akhir ini? Dengan berapa orang yang berbeda dengan orang. Ya lama-lama banyak kan follower gue. Dari zaman 737 lagi. Enggak, tapi logikanya orang itu pasti nge-follow, jumlah followingnya lebih banyak. Karena satu, kita saling follow antar teman. Kedua, lo nge-follow berita-berita yang ingin lo ketahui. Detik, Kompas kan dia nggak mungkin nge-follow lo balik. Jadi logikanya following lo harusnya lebih banyak dibanding jumlah followers. Iya, follower gue cuma 1.100. Iya, maksudnya apa yang membuat orang tertarik nge-follow lo sementara lo nggak tertarik nge-follow balik? Gue inget banget waktu IG pertama tuh, sebelum ini, gue tuh cuma punya 666 follower. Sama waktu itu gue fighter tuh di 666. Oh iya. Jadi gue followingnya juga 666. Gue buka tuh, itu kenapa ya, gara-gara ya. Pokoknya akhirnya gue memutuskan tidak go private. Bro, keluar langsung 1000-an gitu. Tapi gue nggak tahu kenapa itu masih zamannya masih 737 masih jadi co-pilot tuh. Naiknya pas gue jadi kapten. Nah, berarti memang orang tertarik dengan lo karena lo seorang kapten pesawat. Yang notabene berarti bukan notabene, yang ada kemungkinan yang follow adalah perempuan-perempuan yang menggilai jabatan lo. Waktu Gitu itu nggak? jangan sih. Yang lo melihat kecenderungan itu nggak? Tapi masalahnya follow gue bukannya kebanyakan cowok ya. Ya enggak kan lo yang tahu, makanya enggak. Lo menyangkal itu. Nih bisa dilihat kok banyakan mana. Kayaknya banyakan cowok deh. Bisa dilihat ya followers itu kita. Bisa audience. Mana ya? Gender. Cowok 55%, cewek cuma 45. Ini kan yang melihat, bukan followers. Ini kan orang yang melihat story lo. Lihat pasti lebih banyak dong dari follower. Enggak juga. Bisa ada orang yang nggak follow, tapi kan bisa juga ada orang. Instagram kan sistemnya yang muncul-muncul, yang sering dilihat, yang muncul-muncul. Tapi kalau dia nge-follow pasti tertarik dengan apa yang dia follow, sesuatu yang Oke, pengen kalau dilihat. temen cowok, kenapa tertarik nge-follow lo? Ini kan bukan teman gue. Hah? Teman cowok ya teman, jadi tertarik ke follow gue. Bukan karena tertarik. Temen mau apa lo? Ya belum tentu loh. Gue mau sekalian curhat. Tapi emang temen lo lebih banyak cowok? Enggak kan? Temen gue banyakan cowok. Gitu ya. Kenalan banyakan cewek. Dulu, nah, nge-follow terus ya kalau yang nge-like, komen gitu banyak nggak? Setiap lo posting sesuatu yang nge-like, yang komen story deh. Kemarin akhirnya gue baru posting lagi 220, tapi rata-rata 150 gitu. Kalau di mainan robot ya nggak penting tuh 100. Nggak pernah beli sih, nggak tahu kenapa. Gue nggak tahu kenapa, mungkin gara-gara IG story gue nih. Orang kalau mau ngeliat IG story gue, kan harus nge-follow gue. Dan gue rutin ngirim IG story. Nah itu dia yang terakhir yang mau gue tanya. Sebetulnya lu rutin melakukan sesuatu yang membuat orang, lu apa maksudnya rutin menjaga supaya orang pertama tertarik nge-follow lu, kedua supaya orang nggak menyesal nge-follow lo ya. Kenapa gue IG story itu?
nggak ada tujuannya mas. Nggak ada tujuan. Enggak, tapi emang benar lo emang bernikahan lo senang aja. Gue seneng ngeposting sesuatu yang lucu aja sih. Oh iya. Bisa Tapi gue nggak peduli dia mau follow gue, mau ini gue. Bahkan gue kadang nggak peduli dengan postingan gue. Kan banyak juga yang apaan sih gitu. Udah nggak peduli orang mau posting. Tapi rutin. Iya. Karena suatu ketika lo bakal menemukan orang yang seleranya sama kayak lo dengan rutinitas lo. Enggak, maksudnya berarti lo ada tujuan untuk mencari orang yang punya interest yang sama? Nah, juga sih. Enggak ya? Tujuan gue cuma pengen. Tapi mungkin gara-gara karena gue rutin, terus ini cocok nih. Yang nanya sama gue. Kalau lagi story banyak yang komen nggak sih guys? Banyak yang komen nggak sih? Lumayan. Banyak. Cewek apa cowok? Cewek cowok. Gimana ngitungnya ya? Cowok. Semenjak lo nikah banyak cowok. cewek yang komen nggak? Sama aja kayak dulu. Iya. Sama aja. Mantan-mantan lo masih nge-follow lo nggak? Berarti gue search. Ya enggak lah. Coba search. Insyaallah search. Gue di videoin. Nggak apa-apa. Jadi gue nonton. Oh enggak. Sensitif ya, membahas masalah itu sensitif. Lu ini ada pertanyaan tentang pernikahan. Kenapa nggak lu aja yang Oh iya, ntar. buka? Lu tau mantan gue siapa? Enggak, gini. Gue baru kemarin ketemu Happy sama Iwan. Ya. Happy sama Dita baru membahas tentang seputar mantan yang lebih mendalam pasca pernikahan. Dan baru-baru ini ngapain aja. Iwan bahkan nggak mau nanya. Gue nggak mau nanya. Dulu kamu pernah ngapain aja, hubungan kamu sama mantan sejauh mana, lu tim mana? Emang nggak bertanya sama sekali sebelum pernikahan atau setelah menikah atau sampai detik ini nggak mau nanya? Iwan nggak nanya. Gue nggak mau tahu, kalau nggak berani dengar. Happy bahkan baru apa? Baru setelah menikah? Enggak, sebelum. Kalau Happy baru nikah nih baru-baru ini. Baru dibuka. Baru nanya, baru berani nanya. Itu juga dari omongan biasa, nggak berani langsung terang-terangan. Oh, ini pengakuan Happy bukan di video. Pengakuan Happy, tapi bukan di videoin pertanyaan dia. Bukan. Jadi dia emang Happy cerita seperti itu, bahwa dia tahu masa lalu Dita. Gue sih udah tahu sebelum nikah. Udah lo korek-korek. Iya lah harusnya gitu kan. Yang enggak ada harusnya. Tapi lu gitu. Oh, gue sih mendingan begitu. Dan lu lakukan ya, ini bukan mendingan, Gue bukan lakukan. rencana. Semua semua gue lakuin sih. Semuanya. Lu nanya. Itu nanyanya Dari bahkan pas sebelum pacaran kadang-kadang mungkin gue udah nanya. kalau nanya gila. Semuanya. Gimana lu mengawalin pertanyaannya tuh gimana, melalui obrolan apa sih? Happy itu kalau gua ambil kesimpulan, dia bahkan nggak langsung punya intensi nanya gitu, dia ngerebet dulu ngobrol-ngobrol yang lain, kamu kayak dulu nggak gini aja gitu. Jadi dia berusaha kayak sok-sok nggak peduli padahal pengen nanya, cuma nunggu momen yang tepat. Kalau lu kalau gue sih emang mungkin muter-muter dulu kayak Happy ya. nggak langsung duk gitu. Tapi ya gitu, muter-muter dulu. Takutnya kan gue salah milih orang. Apa sih? Ini pertanyaannya ngomongnya nanya. Jadi kan gue harus tahu orangnya, gue harus tahu Gimana cara pertanyaannya, cara bertanyanya gitu. Oh, cara bertanya ya muter-muter dulu kayaknya. Oke. Terus gimana kalau namanya nanya? Kamu pernah ngapain aja gitu? Enggak gitu sih. Gue lupa, tapi pokoknya obrolan berlalu begitu aja. Ini berlaku semua perempuan yang gue kenal ya. Ini berlaku apa? Obrolan begitu aja sih. Nggak ada yang menarik emang nih. Gue makan mulu tuh. Padahal enak ini ya. Apa? Kayaknya. Asinan. Dulu di Sedes teman pertama lu siapa? Apa ya? Pertama banget orang yang lo kenal tuh. Akhirnya yuk kita bareng yuk gitu kan, mesti gitu kan, kita cari bolo kan. Pertama kenal tapi yuk bareng yuk nggak sama yang pertama kenal. Apa? Pertama kenal deh. Pertama kenal si Adit. Ada saudara. Bukan saudara. Adit PD kan? Bukan saudara. Bukan saudara. Karena kenal. Terus jadi akhirnya nginep di Muntilan Lo kan? selama dari tahun 2002 Nginep lo saudara? sampai 2003 sampai 2020 sekitar 18 tahun kenal gue, lo taunya si Adit saudara. Jawa, Batak. Bapaknya Batak, ibunya Jawa, tapi bukan saudara gue.
Bentar, yang tahunya dia saudara gue siapa ya? Malah, lu nganggap saudara karena lu tidur bareng, tapi nginep di Muntilan bareng. Enggak, jadi Adit itu pertama kali kenal gue karena nyokap gue pertama kali ngobrol sama nyokapnya Adit. Pas di CD. Iya. Terus akhirnya nyokapnya mungkin sama-sama orang Jakarta kali ya. Kami minta kontak nyokap gue, jadi kalau pulang bareng karena gue nggak boleh pulang naik bis. Adit juga nggak boleh pulang naik bis, jadi pakai bareng. Terus pas gue dikeluarin, Adit juga dikeluarin. Terus gue memutuskan nggak pindah Ke Jakarta, kenapa sih? Ketika lu dikeluarin dari Sedes, kok malah balik ke Muntilan gitu? Konsepnya nggak dapet dong. Konsep apa? Tujuan awal gue ke Sedes kan mau menghindari Work Jakarta. ini, study far from home. Far from home. Kalau gue balik, gue cuma setahun ngapain? Malu sama temen-temen sini juga. Kalau gue ngincer kelas IPA kan, kalau gue balik Jakarta kelas 2 dari IPA. Kalau saat di Jawa Tengah belum. Terus malu juga sih, tapi nggak malu juga sih. Malu sih. Terus gimana lo akhirnya memilih apa namanya sekolah lo BW? BW itu singkatannya apa? Bintara Wacana. Gimana lo bisa menentukan lo dari orang tua bekerja sebagai orang yang menengah ke atas dan lo dari Jakarta lo masuk ke sekolah yang bahkan orang Muntilan aja belum tentu tahu BW. Orang Muntilan belum tahu BW nggak? Orang Muntilan Pak? Orang Muntilan yang tinggal di mana sih? Sama umur berapa sih? BW kan sekolah tua banget. Oh gitu. Legendaris. Legend dia seperti Pendowo, tapi Pendowo kolaps duluan. Berarti jadi Marsud. Baru ada Bintara. BW itu apa? Sekolah Katolik? Kristen, Protestan. Oh Protestan. PKI. Tapi banyak kan orang Katolik malah. Yang nggak bisa masuk Panlit. Ya nggak bisa masuk Panlit, nggak bisa masuk Pendowo kali ya. Dan nggak mau masuk Pendowo sih, karena ya kan akhirnya Pendowo kolaps. Nggak yaudah, kenapa lo akhirnya milih BW? Dekat rumah mbah gue. Dekat ya? Seberapa dekat sih? Jalan kaki 2 kilo sampai 1,5 kilo. Mepet kali. Selalu jalan kaki. Sedes terus orang yang pertama lo kenal kan Adit PD. Terus lo masuk nih, kita ditentuin loker kan, lemari kan. Terus tempat tidurnya di sini. Terus disuruh masang spray, inget ya? Lo bisa masang spray? Udah bisa. Latihan di rumah? Iya. Soalnya kan sebelum itu juga nggak pernah masang spray di rumah. Oh, gue udah bisa masang spray yang, tapi gue akhirnya dibeliin nyokap spray yang karet. Tapi emang lo di rumah sering masang spray? Waktu SMP? Belajar dulu lah. Emang lo ada ini, belum diresik ya? Ada persiapan menuju masuk asrama? Emang lu kagak? Iya, gue udah jadi nyuci, udah jadi masak, apa bersihin apa gitu. Iya, tapi gue sebelum emang dari SMP gue udah bisa nyapu ngepel sama nyetrika udah bisa. Yang nggak bisa gue nyuci baju sama masang spray sih udah bisa. Nyuci baju doang. Nyuci baju akhirnya bisa juga akhirnya, tapi jujur gue ngelondri. Gue nyuci baju. Sebenarnya kerjaan paling gue benci nyuci baju menyetrika sih. Dan lo bener-bener ya, bener-bener nggak nyuci sendiri. Tapi awal-awal nyuci lah ya, kelas 1 masih nyuci lah ya. Kelas 1 masih nyuci, tapi emang juga cuma sampai kelas 1 doang. tapi gue cuma bentar nyucinya, cuma 3 bulan lama apa ya? Suruh laundry? Iya kan, di baju gue hilang, gue bete. Lo bisa kenal laundry dari mana? Lupa banget itu, ya pasti jadi senior lah. Dari anak-anak lah, anak-anak deh. Terus apa pertama kali, terus apa temen yang lo kenal pertama guys? Jadi temen lo untuk bertahan hidup selama ospek? Kapten kali ya? Kan gue akhirnya kapten sama kapten mulu di Pas ospek? Kalau satu ini kan? Satu kelas? Satu meja, gue barinya meja baik-baik. Cuman kenapa sama kapten? Karena gue kelompok ospeknya sama kapten. Satu kelompok kapten sama gue. Oh, pas lagi kelompok. Terus meja baik-baik gue cuma bertahan berapa lama tuh? Cuma seminggu setelah ospek karena si siapa tuh yang kecil keluar dari Bandung. Theo keluar. Gue pindah ke meja busung. Nah situ kan gue ada kapten, ada Moju ada nggak ya? Ada Moju. Kapten Moju, Emil, si David, Adit. Lo busuk ya, lupa gua. Oh iya. Ya udah gitu kan, terus ya udah. Kalau setelah itu kan
Lagian gue temennya juga, gue kayaknya akrab ke mana-mana deh, Nah, itu sama dia. Andika. Ya, memang Sama Andika, gue kan mainnya kemana-mana. Andika, siapa aja sih yang, ya karena pendiam, Widong, pendiam. Terus Gue kan kemana-mana, ke Doni, Terus apa? Kapten, Posisi ke Randi, TP, ke seni bertahan Tony. hidup apa yang lu terapin di seri sih guys? Kalau gue kan seni bertahan hidup udah invisible kan. Gue nggak mau terlihat di antara senior, nggak mau terlihat. Jadi gue supaya orang nggak tahu aja ada gue gitu. Jadi gue nggak Gue disiksa. sih sistem bertahan gue pasti bersatu kita teguh. apa tuh gimana? Ya, kumpul, cari teman sebanyak-banyak. Cari teman sebanyak itu cara bertahan. Kalau lo ya gue tahu lo berinvisible, lo muncul gak mencolok, tidur doang, gak tidur pernah main. doang. Kalau gue cari teman sebanyak-banyaknya. Karena kalau lo invisible terus lo kena sama senior, Nggak ada yang bantuin juga dari teman. mungkin teman juga nggak bantuin, at least lo punya teman buat tersiksa gitu. Intinya konsep kayak lo bakal tenang kalau di neraka banyak teman lo. Tapi lo Kayak gitu tapi lo lah. stres ya sih guys sama tekanan dari senior waktu di asrama. Lebih stres setannya nggak sih? Setannya lebih stres kali. Kalau seniornya biasa aja sih. Setannya lebih senior, lebih stres menurut gue. Ya lo tau lah. Ya, lo takut setan ya sih? Iya kan? Akhirnya enggak. Tapi lo tau nggak sih orang Jakarta yang takut sama setan, terus akhirnya Kamu takut nggak setan? takut Oh, setan. takut. Awalnya takut banget sama setan, takut banget. Tapi terus jadi nggak takut sama setan. Lo bayangin kan proses yang harus gue hadapin untuk merubah gue yang tadinya takut banget sama setan jadi sama sekali nggak takut sama setan. Itu kan berat ya. Berat banget. Yang gue dibangunin seminggu. kita Terus gantian lo ya? Apa lo dulu ya? nggak tahu. Gue udah sampai gue lupakan. Pokoknya kayaknya lo dulu, terus gue, terus Dodo. Terus lo pernah dibangunin disiksa senior pernah nggak sih? Diintimidasi, dikerjain? Kan gue bisa mijit. Hmm? Kan gue bisa mijit. Itu dia, gue menggunakan cari teman baik lain, gue pijitin senior gue. Yang gue pijitin gue milih-milih, gue pijitin. Nggak, gimana ceritanya lo bisa menetapkan lo bahwa lo bisa mijit dan semua orang tidak tahu lo bahwa lo bisa mijit juga? Gue tahu dari kecil, gue bisa mijit. Gue emang dari Enggak, gimana cara lo promosinya menyebarkan bisa sampai orang tahu lo bisa mijit? Caranya gimana ya? Siapa senior yang Oh, itu siapa tuh? Yosafat apa siapa? Pokoknya dia yang sakit. Terus gue kerok. Gue kerok. Sembuh. Emang gue juga kasar, oke. Suges aja gitu. Gue pokoknya dengan modal percaya diri, suges dia jadi bagus. Terus dia percaya di kerokan yang bagus. Terus gue cuman lurus-lurus aja gitu. Terus saya sembuh gitu karena lebih sakit dulu daripada badannya gitu. Terus ya udah, mungkin dia cerita karena terus akhirnya gue yang pertama gue lakuin bukan mijit malah ngerok. Terus gue tambahin pijit. pakai apa guys? Emang ada balsam? Adalah di sama banyak banget. Bagian orang yang ulang tahun bukan? Tentunya si Happy ya. Ya gini dah dulu kayak todokan itu tokat miliar deh Happy, Colin kan. Gitu. Terus ke pijit dia suka. Terus akhirnya udah jadi mijit, lebih enak mijit malah. Sok ada yang kesurupan, lo taunya gimana guys? Kalau mana? Ya kesurupan massal yang juga dibawa ke aula. Kenapa? Lo tahu ada yang kesurupan gimana ceritanya? Bukannya kita tahu bareng ya, dia teriak-teriak kok. Iya, tapi kan waktu itu lo berarti lagi tidur. Terus Tinggal lari aja. nggak tidur terus ada yang bangunin. Terus lo nggak ingat detailnya gimana? Kagak ingat. Lo ingetannya sejauh apa? Itu kan hal yang Unik. Surupan ya? Tapi tau kan, yang kita dikumpulin di Mungkin asrama. unik buat tuh. Kalau gue uniknya lebih ke kabur dari asrama, gue lebih ingat sih. Detil-detilnya gitu, kabur manjat tembok. Gue ke Salatiga nonton bola. Anjir itu. Manjat dari belakang gua Maria ya. Itu dari gue Mari, bukan dari kantin. Kalau gitu gua nggak ikut. Gua ada di belakang gua Maria. no. Terus ada Oh. suster siapa ya? Kalau gue pakai kuncinya Kapten yang banyak itu. Kapten gokil ya? Oh gokil. Dia Punya kunci dari mana? kayaknya diwarisin deh. Diwarisin. Warisin siapa? Jadi diwarisin, jadi bukan waris. Tahu deh, pokoknya ini kunci satu bisa buka segalanya. Tak 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 tak. Terus kebuka. Oke, kuncinya cuma kecil pipih gitu. Masukin tak 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 tak. Sebelah mananya guys kan kantin nih. Habis kantin, lurus belakang itu mana sih? Kantin, belakang tuh ada pintu. Ada tadi pintu tuh lurus.
Jadi ke arah Pokoknya. depan, ke arah pekarangan depan. Iya. Loh, berarti kalau mau masuk lu harus ngelewatin pekarangan depan itu dong kalau ada Enggak. orang. Masuknya kan, gue kan kabur hari Sabtu malam. Baliknya Minggu pagi. Oh, balik orang bareng pulang gereja. Iya. Gue Sabtu malam, iya berangkatnya Sabtu malam. Atau yang, iya Sabtu malam. Terus biasanya setelah doa. Nah, gitu caranya. Tapi kan ketahuannya gara-gara yang gue nunggu bis. Emang ketahuan? Kan waktu itu kabur yang itu ketahuan yang kita disuruh manjat. Oh, ngambil alpukat itu. Balik-balik bawa 10 alpukat, suruh manjatin tembok 10 kali. Nah, gue berkasalnya di situ. Kalau tentang setan nggak begitu apa? Tentang setan nggak begitu apa? Enggak. Christian. THP-nya apa sih guys? Nama Instagramnya Christian THP-nya apa sih? Tri Haryono Putro. Kayaknya. Pakai topeng aja mas. Enggak nanya. Udah paham. Iya, nggak udah iya doang. Temen lu apa sih guys? Temen lu apa sih guys? Kenapa emangnya? Kan silakan tanya gua apa aja. Jadi maksudnya ini ada enggak dia pertemanan lu apa guys? Lu Ya ada mungkin dia nggak perlu nanya, dia mungkin lagi mengomentar. Karena di sini nggak cuma ada pertanyaan. oh gitu semuanya ya. Di sini ada foto gue, yang gue edit mukanya. Nggak diedit sih, muka gue asli. Cuman jelek, gue muka mukanya jelek. Kecuali Bayu Kali. ipar gue. Oh itu ipar, artinya si Indah. Kok itu matanya cacat? Nah itu nanya sih. Apa ya mas ya? Emang begini matanya. Guys ini si Dara Gue edit. Ais Frida. Pakai aplikasi apa? Aplikasi apa sih guys? Apa emang lo rahasia biar cuma lo dong yang punya? Harus belajar. Ini ya kan lo ngirim capture ke gue nih. Oh, Cap kok posting foto mukanya kocak banget pakai Aplikasi apa? Kerja temen hahaha. Pakai aplikasi apa? Ini siapa sih Dara Afia Vida? Parah lo guys. Oh, ground staff. Oh ya. Iya. Apa? Pakai aplikasi apa guys? Kombinasi antara Beauty Plus, Snapchat sama Face App. Hah? Jadi ini lo ini 3 kali edit. Kadang-kadang cuma Face App aja, kadang-kadang Beauty Plus aja. Tapi seringnya gue selalu Face App, Beauty Plus, terus gue tambahin soal warnanya di Snapchat. Terus balik sana guys. Biar ngobrol sama kamera. Nah. Dulu emaknya hamil ngidam apa? Nggak tahu. Lu minta telepon malam kan? Gua belum mulai. Gak enak kan? Nasi. Dulu waktu hamil gue, nyokap gue seneng banget makan nasi. Tiap hari makan nasi. Iya memang terus gak hamil juga makan nasi guys ah. Merah muda Ya sama di Eropa orang Indam nggak makan nasi. Timothy Madius. Merah muda sama merah tua beda berapa tahun? Apa sih guys? Muda sama tua. Hah? Gue inget jokes. Oh. Gue gak nyampu ya. Berarti pintar ya? Intelligence IQ-nya bagus ya? Ya kan gue tes IQ bagus gue. Nah, berarti teman-teman lo ini ya? Emang kesamanya di IQ ya? Mau masuk lo merah muda sama merah tua berapa Ya kan udah tua sama muda. Itu nih kayak masalahnya di situ berarti kayak. Kenapa lu mengira jokes gue lu gak lucu? Terus jokes lu lucu. Berat badan berapa kilogram? Manurung II. Lo guys, berat lo guys? 105. 105? Happy berat 100. Hah? Serius lo? Tinggi Happy. Tapi gendut banget dong. Gendut banget. Itu pintal. Anjing. Kenapa disuruh work from home tapi orang-orang liburan ke Pantai Carita? Dari Aizil. Cantik nih kayaknya fotonya. Kamu dari Besos Bali. Lo mau nggak, King? Kayaknya single nih. Si Aizil nih. Kenapa orang disuruh work from home tapi malah liburan ke Carita? Kenapa sih guys orang Indonesia kayak gitu? Mau nunggu.
Lama nggak kesana? sampai jam 4. Terus? Gak tahu, gak lah. Gas, kenapa gas? Kenapa ya? Kenapa orang Indonesia udah dikasih tahu tetap nggak takut sama virus gas? Orang tahu, enggak, orang takut karena dia ada dua hal. Coba. Karena dia tahu sesuatu atau dia sama sekali nggak tahu sesuatu. Orang Indonesia kebetulan tahunya setengah-setengah. Itu aja sih. Tapi lo menghindari berpergian ya? Hindari. Menghindari pemalas. Kalau Ya, lo lagi nggak ada kebetulan virus, gue males dan ada kesempatan. Ibaratnya kayak kebetulan gue suka pakai cincin batu akik dulu. Terus ada booming batu akik. Makin lo pakai. Makin gue pakai. Ini kebetulan gue males. terus ditambah pendukung. Didukung makin males lagi gitu. Tadinya sih lumayan lah bisa ke Ion dulu lah apa. WFA apa sih? Citra nih, Citra Harista nih. Ini contoh orang Indonesia yang nggak tahu guys. Ya sedih di Instagram nih bercanda beneran apa? Nggak tahu guys. WFA itu ini Wi-Fi at home. Apaan sih? Beaver has. What the heck? What the heck? WFH. What the heck? Apa sih? Ini ya. Aini Yahulfah. Betah nih di Supergreen itu apa? Nah, udah lah. Apa? Call sign. Apa tuh? Kalau Garuda terbang, Hmm. terus kontak ATC-nya nomor penerbangan Garuda misalnya GA 473 so, terbang. Lo kalau kontak ATC, lo call sign-nya selalu misalkan Jakarta Radar, Indonesia 473 karena flight number lo 473 dan lo Garuda Indonesia, call sign di udara di ATC-nya lo Garuda apa Indonesia. Terus? Kalau flight sign Garuda itu lo fly carrier jadi lo punya call sign Indonesia. Kalau Supergreen itu call sign-nya Citylink. Jadi kalau di atas lo nggak kontaknya Citylink, terus flight number itu nggak Supergreen, terus flight number. Terus kenapa dia bertahan di Supergreen? Kan lo udah di Citylink. Oh, sama Citylink. Nggak tahu. Enggak. Lu udah bukan Garuda? Masih Garuda, tapi gue lagi berbantuan Citylink. Oh gitu. Kenapa? Karena Gue boleh mau vlog-vlog nggak tahu. Ya, Nggak anjir. cari yang ini ya. Poundra Hermawan mau nanya Cap, biasanya kerja keras atau keras dulu baru kerja? Mohon izin nih. Ini temen lo kalau nggak seputar yang bokep, pilot, Kayak dia pilot berarti gue kayak oh, mau nanya di Cap Bagas biasanya kerja keras atau keras dulu baru kerja. Ini harus dijawab Ki. nggak tahu, gue juga bingung. Gue nggak menyangka bahwa banyak yang nanya, tapi nanya model gini maksudnya dia apa sih guys? Maksudnya temen lu tuh mengharapkan apa sih? Itu kan ini pertanyaan yang sebenarnya wajar ya. Tapi mau berharap apa gitu? Ya kalau yang IG story mau nanya apa Pak Ganjar, ya mungkin pertanyaan lebih serius gitu loh. Ini yang nanya kan gue yang selalu postingnya gimana gitu. Orang meninggal pakai kain kafan, terus Kunti kenapa pakai daster? Enggak, dia berharap apa sebenarnya guys? Berharap jawaban apa? Kan udah gue capture kalau dia pertanyaannya kayak banyak yang nanya. Ya makanya gue juga maksudnya, ini orang berharap apa gitu? Berharap jawaban lucu atau apa? Berarti mereka udah tahu gue, nggak perlu nanya-nanya karena gue emang nggak pernah nutup-nutupin diri gue kan. Cara nih, Tias nih, secara agar dompet tidak bergetar kalau jam terbang dikit. Jadi pilot itu guys, dia punya gaji pokok dan akan bertambah ketika dia banyak terbang gitu ya guys ya? Atau beda-beda di tiap? Boleh nyebarin nggak sih? Ayo udah jangan deh, gua nggak mau ambil risiko. Boleh sih kayaknya. Maksudnya udah pada tahu lah. Emang gitu? Ada gaji pokok, ada uang terbang. Biasanya begitu. Tapi kebijakan tiap perusahaan beda-beda. Beda-beda. Ari, kenapa Superman poninya keriting cuma satu? Kalau banyak super mie. Gas, pilot nggak work from home, kata Niko.
Mau sih. Lo nya pada mau nggak? Pakai remote ya. Pakai remote. Penumpangnya juga mau di remote. Apa sih lo guys? Aduh. Ada dua kubu. Satu, handphone bebas dicek sama pasangan. Satu nggak boleh karena itu privacy. Lo tim yang mana? Bebas dicek handphonenya, tapi resiko tanggung sendiri. Enggak, bener kayak lo nggak menutup-nutupi itu. Enggak, Boleh tapi dicek apa kalau aja? misalkan cek grup WhatsApp cowok, lo tau lah grup WhatsApp cowok isinya apa, nggak boleh protes, karena itu grup WhatsApp cowok. Tapi lo nggak boleh. Gak ada aja, Indah juga. ya Lo sering ngecek handphone? enggak, Hmm? tidak juga nggak pernah sih. Nggak pernah. Nggak pernah karena biar nggak dicek. Kayaknya bagus, tapi nggak juga. Hmm? Nggak juga sih, kayak banyak kesibukan aja. Tapi kok lo nggak pengen tahu chat sama siapa sih? Tahu aja. Hmm? Tapi karena gue udah tahu dia bakal chattingan sama siapa. Gimana cara taunya? Grup cewek. Tapi memang iya sih, Hmm? grup cewek. Terus kalau ada orang yang bilang nggak boleh ngecek handphone pasangan karena privacy, menurut lo ya? Nggak apa-apa, memang hak. Masuk suami sama istri privacy? Tergantung. Nggak mau apa? Ya, perjanjian pernikahan lo, orang harta aja bisa digonong gini, bisa dijadiin nggak gonong gini, kenapa privacy enggak? Terus apa jadi suami istri? Ya, kan tujuannya orang ngobrol. Ya harta ya, oke lah harta ya. Harta kan ini privacy loh. Privacy kan nggak sama. Ya nggak, terus handphone privacy apanya? Maksudnya kenapa orang bisa ngomong bahwa handphone untuk privacy? Apa ya? Ya kalau gue kan nggak menjalankan hal kayak gitu, jadi gue kurang ngerti kenapa harus privacy. Tapi itu kayak. Tapi lo nggak menganggap bahwa pendapat itu aneh? Bahwa handphone itu privacy nggak boleh dilihat oleh pasangan? Selama makin lama gue semakin kenal manusia, hal itu jadi wajar banget sih. Kenapa? Bukannya banyak kenal kita lebih banyak yang aneh lagi gitu kayak. Itu kan suami istri. Atau menurut lo itu mengada-ngada aja, emang dia nggak pengen lihat aja dia lagi chatting sama lawan jenis? Bisa. Kemungkinan besar apa? Kemungkinan besar sih. Gitu. Nggak tahu juga sih, King. Kan gue nggak tahu datanya. Ya nggak perlu kirim data sih. Lo Ya, biasanya apakah iya nuduh orang nggak pakai data. Bukan berarti kalau handphone lo di privasi, bukan berarti lo nggak bisa nakal. Loh, gimana sih? Ya, maksud gue mungkin ada yang berpendapat untuk privasi itu dia bisa tapi kan bisa juga memang mungkin dia butuh chat itu banyak isi dari nyokapnya atau dari teman kerja, atau dia nggak pengen bikin orang insecure, istrinya insecure. Kalau itu Teman bisa ya. WhatsApp itu bisa. Tapi kalau untuk tujuannya buat nakal, terus apakah sebagian besar itu akan untuk berbuat nakal? Belum tentu, karena untuk berbuat nakal nggak perlu cat memprivasi handphone tuh nggak bisa mencegah atau membuat lo untuk berbuat nakal. Kalau privacy itu sebagai suami apa? Yang nggak boleh diganggu? Nggak ada kan? Ada. Karena gue menganut yang itu ya. Yang belah, emang nggak ada lagi batasan di antara kita gitu ya, semenjak kita hidup suami istri gitu ya. Tapi gue mengerti kalau ada yang pengen punya privacy, terserah sih. Tapi gue nggak ngerti ya. Gue nggak ngerti, tapi bukan berarti gue. Gue mengerti kenapa. Lo nggak mengerti gitu, tapi ya udah, oke, silakan aja gitu kan. Apa lagi guys pertanyaannya guys? Nah, kalau memang dia nanya begitu ya. Enggak, gua tiba-tiba kepikiran. Handphone lo harga berapa guys? Belinya waktu itu 25 juta. Turun nafsu. Berapa sekarang? Enggak juga sih. Turun lah, orang udah keluar yang Pro. 11 Pro. Bagus, nggak ada pertanyaan lagi guys. Udah. Temen pilot lo yang paling akrab siapa guys? Temen di kantor? Sama aja, nggak ada yang Nggak ada yang dekat-dekat banget? deket-deket banget, tapi banyak. Sama aja sih.
Kalau di CD siapa lu? Akal tuh apa tuh ya? Ya makanya gue nggak tahu. Karena lu berteman dengan semua orang dan terlihat hahaha hihi, makanya gue penasaran sebetulnya siapa sih yang paling Sejauh ini yang paling akrab sih Indahu ya. Hmm? Di gue sendiri karena gue sendiri ketemu dia terus kan. Enggak, selain istri. Nggak ada. Biasa. Christian? Ya temen akrab Tapi dia main aja di sebatas game. Kalau bercerita tentang kehidupan, kan udah nikah udah beda sih kehidup udah masing-masing aja. lo jadi udah jarang ketemu Christian. Jarang. Tadinya seneng banget. Tadinya sering. Sekarang jarang. Kalau privacy lo sebagai suami apa? Yang nggak boleh diganggu? Nggak ada kan? Ada. Karena gue menganut yang itu ya. Yang udahlah, emang nggak ada lagi batasan di antara kita gitu ya, semenjak kita menjadi suami istri gitu ya. Tapi gue mengerti kalau ada yang pengen punya privasi terserah sih, karena tapi gue nggak ngerti ya. Gue nggak ngerti tapi bukan berarti gue. Gue mengerti kenapa. Lo nggak mengerti gitu, tapi ya udah, oke, silakan aja gitu kan. Apalagi guys pertanyaan nih guys? Apa memang dia nanya begitu ya? Enggak, gua tiba-tiba kepikiran. Handphone lo harga berapa guys? Belinya waktu itu 25 juta. Turun habis itu. Berapa sekarang? Enggak juga sih. Turun lah, orang udah keluar yang Pro. 11 Pro. Bagus, nggak ada pertanyaan lagi. Temen pilot lo yang paling akrab siapa guys? Temen di kantor? Sama aja nggak ada yang Nggak ada yang dekat-dekat banget. deket-deket banget tapi banyak. Sama aja sih. Kalau di CD siapa? Akal tuh apa tuh ya? Ya makanya gue nggak tahu. Karena lu berteman dengan semua orang dan terlihat hahaha hihi, makanya gue penasaran sebetulnya siapa sih yang paling Sejauh ini yang paling akrab sih Indahu ya. Di gue sendiri karena gue sendiri ketemu dia terus kan. Enggak, selain istri. Nggak ada. Biasa. Christian? Ya temen akrab Tapi dia main aja di sebatas game. Kalau bercerita tentang kehidupan, kan udah nikah udah beda sih kehidup udah masing-masing aja. lo jadi udah jarang ketemu Christian. Jarang. Tadinya seneng banget. Tadinya sering. Sekarang jarang. Tapi ya gitu nggak ada waktu lagi. Dia juga mulai sibuk kerja kan. Kerja apa? Banyak dia. Apa? Si Rama gimana guys? Teman Sedes yang paling akrab sama lo siapa guys? No, kalau kenal sama. Main Mobile Legend ya? Oh iya. Putus tuh. Hah? Putus akhirnya setelah sering berantem lagi main game. Nanti balik lagi. Kenapa? Kan putus nyambung. Kalau gue hitung sih udah putus nyambungnya dari season Mobile Legend. Pokoknya satu hari itu 3 kali terus nyambung. Ya bukan di season ya. Dan di season Mobile Legend putus. Putusnya kenapa? Nggak tahu sih, tapi sering banget. Di satu Teta apa kabar? Nggak tahu. Kapan? Bukannya waktu itu lo pengen ya? Iya, dulu. Tapi pas lagi lo tunjukin IG-nya jadi nggak pengen Kenapa? nyanyi apa gitu. Nyanyi kan bagus. Kan katanya kalau gue nggak mau lo mau ambil. Terus yang kayak Desta tuh. Katolik lagi. Bisa nari. Lu kenapa nggak mau? Lo banget. Lu kenapa nggak mau? Kenapa gue nggak mau? Nggak Gue ada. masih pengen mau bebas. Lo sama Henry baikannya gimana guys? Jangan ceritain biar Henry nonton. Baikan aja gitu. Begitu aja baikan. Tapi pas pernikahan lo datang nggak? Nggak mungkin. Enggak. Maksud mungkin kan lo tahu lah, lo ya apa enggak? Tapi lo undang. Kesini dong guys. Gue undang lewat grup. Gue undang lewat grup. Lo ngundang nggak grup? Saking nggak nyetak undangan ya? Saking nggak nyetak undangan. Kayaknya gue nggak nyetak banyak deh. Emang nggak nyetak banyak ya? Kayaknya gue mau undang lewat Christian ya. Just kasih tahu ya. Gue paling kaget ada temen lo itu yang temennya Kayaknya nggak undang ya. Mungkin karena kesepakatan. kesepakatan antara lo dan keluarga untuk temen nggak usah diundang pakai undangan. Karena gue
udah pindah mungkin. Maksudnya apa? Oh ini sepakat bahwa Henry nggak diundang? Enggak sih, terserah. Terus apa tadi maksud lu tuh sepakat apa? Cuman tuh masih kayak gitu ya udahlah. Tapi gue kayaknya undang lewat Chris tuh. Karena gue di Los Lantai. Adi diundang kan? Jadi udah datang. Kalau temen lu siapa? Temen lu yang temennya Dinda juga? Gue jadi lupa namanya. Arya. Kenapa gimana sih? Gue kaget banget si Dinda yang lebih kaget. Si Pale juga kaget nanti. Kenapa? Diundang datang lah. Iya, PSBB. Iya bisa ya? Bisa ada potongan kayak gitu ya? Bisa banget sih. Makannya sembunyi-sembunyi gitu loh bro. Ini sampai habis. Gue ngabisin ya. Guys, menurut gua corona itu bener penyakit dari manusia, apa dari hewan? Memang bener-bener murni penyakit alamiah apa buatan guys? Nggak tahu. Analisis dulu. Tau kan corona itu menyerang penyakit dari organ sekunder kan, organ lain kan. Jadi ketika lo kena corona, lo punya diabetes lo yang diserang. Lo punya penyakit jantung lo yang diserang. Nah, dia cuma merusak pernapasan ya. Awalnya memang yang diserang pernapasan. Pernapasan kan ini segalanya. Enggak, jadi dia kayak AIDS. Dia membuat daya tahan tubuh lo melemah, terus penyakit lain jadi makin menggila. Jadi Itu makin gunanya merusak pernapasan dari Tuhan tuh pas itu malah. Bukan ya, buktinya lu sesak asma juga kagak kayak gitu. Jadi dia kayak AIDS, merusak imun tubuh. Tapi dia ditularkan dengan cara flu. Anjir. Iya, bersih. Terus sekarang lagi penemuannya, udah tau belum? Yang dia bisa bertahan di udara 3 jam. Ya, terus dengan virus sesakti itu, menurut lo emang alamiah tumbuh dari hewan? Atau buatan orang? Terus katanya lagi yang di Jepang pasien udah sembuh, dibolehin pulang, taunya kumat lagi. Jadi ada kemungkinan itu virusnya bisa bertahan di tubuh, menjalar, terus kambuh lagi. Tahu Ebola kan? Hmm? Ebola. Gimana sih Ebola tuh? Ebola di Afrika. Tahu. Tingkat kematiannya 50%. Terus ini cuma Tapi- 8%. Ya tapi bisa dihindari Nah, nggak? Bisa dihindari nggak? Maksudnya kayak AIDS nih, dia mematikan. Tapi penularannya penuh dengan kesadaran. Selama lo nggak berhubungan seks sembarangan, lo nggak nyuntik-nyuntik, bukan bayi menyusui, apa karena kandungan. Nah karena ini, cara penularannya lebih iya, mudah. ini penularannya. Ini kan penularan. Menang di situ sih, tapi gue yakin suatu ketika bakal Enggak, menurut lo ini bener dari hewan nggak nih kayak gini dengan sesakti itu? Seperti virus tanpa kelemahan tau nggak? Ebola juga alami padahal itu parah banget. Lebih parah dari Penularannya gimana? langsung Ebola udara juga. Udara juga cuman dia kebetulan terjadinya di Afrika. Nggak ada orang ke Afrika. Nggak ada orang Afrika. Nggak ada orang main-main ke Afrika. Nggak rame. Di solusinya harus cepet seret. Nggak, yang gue bingung, ini kan cuma ada di Wuhan tadinya. Terus kok bisa sampai ke Pulau Sardinia, apa ke Gibraltar, apa yang pulau-pulau terpisah gitu? Gimana sih tempat di dunia yang nggak ada orang Cina? Terus ngapain Soalnya dari Cina ya kan orang kemana-mana. Dagang. Dagang. Lagian Wuhan tuh kan kota, bukan cuma kota banyak orang asing juga di Wuhan. Dia kan kota, kayaknya kota pendidikan deh. Dan bukan berarti gara-gara orang. Terus gimana? Pemerintah menurut lo gimana? Ya. Langkah pemerintah kita guys. Nggak bisa menilai gua. Nggak bisa menilai gua. Kalau lo jadi Jokowi, waktu tahu ada corona apa yang lo lakukan? Ya gua mencegah aja sih. Gua bakal beli alat-alat buat yang di bandara, terus gue mungkin mengurangi intensitas penerbangan dari Bandara gitu? Dicek temperatur? Dari awal ya sebelum di Indonesia dapat catatan ini, tapi mungkin susah juga ya kan ekonomi kita juga digantung dari orang luar. Itulah kenapa kita juga Kayaknya lebih berbahaya ekonomi yang hancur daripada Iya. corona sih. sekarang kan gini, kalau kayak di Korea kan Sadis banget kayaknya. kenapa? Enggak kan benar, misalnya di Korea kan bisa cek drive-thru, disemprot disinfektan. Kita mau kayak gitu nggak punya alat, misalkan ya, kita nggak punya duit. Alat itu nomor 2, menurut gua kita nggak punya
pahlawan juga. Nah makanya itu. Tentu punya kesadaran Ya betul. manusia. Nah itu dia, bukan masalah nggak punya kesadaran. Ngapain gue beli alatnya kalau keluarga gue belum tentu bisa digituin. Nah makanya gini. Mungkin dia pendapatnya dia nggak mau beli alat itu. Enggak lah guys. Jadi gini, kita tuh mati gaya. Pemerintah nggak bisa menyediakan fasilitas yang cukup untuk pencegahan maupun pengobatan. Kalaupun ada, emang lu punya duit orang-orang suruh ngecek satu orang 700.000. Kalau ada alat untuk rumah sakitnya, setiap rumah sakit sekarang kan kelemahannya rumah sakit nggak semua terima. Kalau sekarang setiap rumah sakit bisa ngecek corona berbayar, menurut lo orang Indonesia bakal datang nggak? Kenapa? Bayar. Bukan mati gaya ya? Kita aja nggak punya Emang duit. kalau gratis bakal datang? Datang lah. Belum tentu. Hah? Belum tentu. Iya berarti emang dasar kita dablek ya? Belum tentu menurut gua. Hah? Bangsa dablek. Satu. Yang kedua, kalau tahu gitu corona lu bakal kita ketelangan lo. Nah itu dia. Sebenarnya sekarang aja nih udah tau corona aja gue main ke rumah lu. Makanya gue bilang mati ketawa ala corona. Nanti judulnya gitu. Iya, gue lebih mati ketawa ala corona udah. Kalau gue mati seru sih ini. Ini kan ada mati ketawa ala Gus Dur Lawa, kayaknya udah corona buat orang disuruh di rumah aja pulang main. Seleksi alam sih. Diemin aja kali ya. Enggak suruh film lagi, boleh nggak guys? Boleh. Oh, Malah corona gue malah diet. orang bisa gara-gara tahan tubuh lu diet. Ya diet kan sehat guys. Terus kalau yang kemarin pembatasan jumlah armada lu ya? Ini kan nggak berita waktu Senin. Yang pembatasan jumlah armada transportasi umum, jam operasional cuma sampai jam 6 sore. Menurut lu gimana? Oh, armada darat itu. Itu dia. Kalau batasin kendaraan, mestinya batasin kereta. Tapi lu ngikutin berita kan? Terus menurut lu? Ya salah kan sih. Setelah gue terbang 737 dan terbang ATR, kadang memang lebih enak. Apa sih bedanya? Gue nggak mudeng. Nah, satu project, pesawat gede. Itu yang mana 737 Boeing itu. Terus ATR kan kecil-kecilan dulu itu. Dia tempatnya lebih terpencil juga, bandaranya yang lebih besar. Enakan mana? Dari bisa gimana? Ya udah jelasin lah. Dari Enakan semua segi, ya bisa. Ya enggak, makanya lu jelasin yang ini enakan di sini. Oh, waktu gua jadi co-pilot di 737 mungkin enak karena rutenya lebih banyak. Tempatnya lebih yang jauh-jauh, pasar luar negeri. Pesawatnya juga orangnya lebih banyak sih. Jadi terbang itu bisa flight crew-nya bisa 8 orang ya, gue lebih rame lah. Pesawatnya jelas nggak panas. Pesawat jet, pesawat lebih. Nggak panas apanya guys di dalam kabinnya apa di dalam itunya ini dok pesawat Iya, di dalam pilot itu. Kalau gue ATR kalau gue mau ngisi fuel kan gue harus nyalain. Itu Nyalain apa? nyalain apa namanya? Mesin. Mesin. Hubungannya? Jadi panas. Emang nggak AC? AC-nya mati kalau mesinnya mati. Kalau pesawat jet tuh dia punya mesin kecil di ekor. Itu bisa nyalain. Itu cukup bisa ngasih listrik, bisa ngasih AC. Tapi panasnya berarti cuma pas lagi isi doang kan? ATR iya. Saat balik-balik iya pas ngisi itu. Tapi terbangnya rendah. Jadi Jadi harus butuh konsentrasi karena kalau lebih ngontrol lagi lo semakin tinggi, semakin copilot, semakin autopilot. enggak semakin tinggi terbang lo, udara semakin dingin. Jadi kalau gue terbang yang jet terbangnya kan tinggi, nggak perlu AC yang powerful. Itu udah dingin banget, bahkan kadang-kadang diangetin. Sampai gitu. bawah masih dingin banget kan, dinginnya agak bertahan. ATR kan terbangnya rendah. Kalau kadang AC-nya harus yang AC-nya kerja lebih keras. Sampai bawah mungkin nggak terlalu dingin. Jadi dinginnya hilang gitu doang sih. Tapi lu masih takut? gede. Tapi lu masih takut? Apa nggak pernah takut ya? Akan kejadian pesawat jatuh segala macam memang bagi pilot itu udah nggak kepikiran lagi ya? Nggak juga sih. Kalau takut juga enggak, tapi kalau untuk lihat pilotnya kayaknya ada juga yang takut, orang masing-masing sih. Tapi lu doa? Enggak Nggak serius? Nggak serius doa?
Kalau terbang, iya terbang doa sih. Lebih sering terbang sebelum terbang berdoa daripada sebelum makan lah. Kan lupa. Tapi terbang gue buat nyari makan. Jadi gue doanya di ujung aja. Kalau gue sekali kerja gue doa. Indah khawatir nggak kalau lo lagi terbang? Ya udah mulai biasa sih dia. Tadinya khawatir? Apa nggak pernah? Juga biasa aja. Mendasarnya orangnya biasa aja. Waktu nikah kok nggak datang di ini sih? Gereja sih? Siangan. Oh iya, cerita ya. Tapi gue nyesel banget, gue sedih banget loh. Hah? Gue sedih banget, asli gue. Emang lo nggak pakai alarm? Pakai, tapi kan gue Tapi ini 2019-2020 orang kesiangan tuh nggak masuk akal guys. Alasan kesiangan tuh alasan nggak masuk akal. kesiangan beneran. Karena gue ngantuk banget. Kalau udah ngantuk banget, kan gue sebelumnya kayaknya gue terbang deh. Gue kan malam banget. Pokoknya gue ada kegiatan gue sampai malam pagi. Gue nggak denger. Indah nggak denger? Mana? Indah nggak bilang. Karena gue tidurnya ini kan kasur gue yang deket. Lo kenapa tidur beda kamar sih? Kok beda? Biar itu aja dipotong. Gue kasurnya yang deket stop kontak. Gue tidur di bagian deket stop kontak. Stop kontak, Indah yang rada jauh. Jadi handphone dicas deket gue. Gue nya nggak denger. Kenapa gue yang tidur di situ? Karena biasanya gue denger ini memang dari awal tuh dari dulu nggak pernah denger alarm. Tapi entah kenapa waktu gue skip tuh ya bete. Yang bangunnya paling pagi siapa? Selalu gue. Kalau dalam kondisi normal ya. Tidur lagi. Lo kenapa bangunnya apa? Bangun terus tidur lagi tuh kenapa? Kencing. Enggak, maksudnya emang bangun terus beraktivitas. Kalau gue tidur paling sebenarnya kalau kita tidur waktu tidur bareng sama, gue pasti bangun duluan. Tapi kan waktu tidur gue jam beda. Dia tidur duluan. Dia selalu tidur duluan. Gue tidur baru jam 2, jam 3. Terus? 3 doang, ntar gue beli. Tidur kan itu mau minum. Ini jangan ini corona, nggak bisa. Terus lo bangun terus ngapain? Ngopi? Kita main game. Lo ngopi nggak sih bangun kayak orang-orang laki-laki maskulin lainnya? Pakai sarung, masih flat di depan ngopi, ngerokok, baca koran. Dulu nggak ngopi? Betul nggak? Langsung buka rangorok gue. Oh gitu. Rangorok gue. Bukan. Jadi si Happy lagi ketemu Tian. Terus si Happy nih cerita nih, Man lu kok gak cerita sih? Lu musuhan sama Aris? Lah kapan gue musuhan? Itu ada di blog, lalu baru baca. Gue baru ketemu Tian. Si Tian sekarang tinggal sama gue baru tahu. Yan, lo udah baca nih. Baru Yan lo nonton gak Yan? Bagus lo. ya udah. Ini serius semua. Serius itu brengsek emang ngomong. Terus dulu lu di asrama bisa suka Cynthia Lestari itu gara-gara apa sih guys? Kenapa lu dulu bisa suka Cynthia Lestari gitu? Dari sekian banyak perempuan, kenapa dia? Gue penasaran. Dulu gue tuh di Sedes kan gue nggak suka sama perempuan. Gue gak suka. Enggak, lu suka? Enggak, lu kenapa suka Cynthia Lestari? Enggak cerita. Ya, terus kenapa lu bisa suka antara setiap perempuan? Lu gandrung banget nih, harus jadi pacar lu. Kenapa sih? Lu begitu. Ganti pertanyaan boleh gak? Ya suka lah. Kenapa? Sebenarnya tapi pintar. Cina satu. Enggak pintar. Gue juga nggak tahu King. Kayaknya cuma cantik doang deh. Cantik. Emang ada interaksi apa? Dulu kita sekelas ya? Nggak pernah. Iya, kita sekelas aja. Kita sekelas ya, gue lupa. Enggak, masih Cynthia Lestarinya. Nggak ada interaksi apa. Cantik sama. Oh, karena ini ya, karena sex appeal ya? Sex appeal. Enggak ya? Ada sex appeal. Enggak ya, yang murni putih gitu ya? Cantik Kenapa aja. lu bisa kalah saing sama Habib? Habib lebih menarik lah. Iya sih.
Kayak gini gak mau bahas lebih jauh loh Bang. Ya kalau gue tau lah, gue SMA gue kayak apa. Jauh banget. Di antara mantan lo paling asik siapa guys? Nah, Paling asik? Gak di antara Gina aja deh, gue kan cuma tahu Nadia, Gina, sama siapa? Yang satu lagi yang sebelumnya Gina. yang saya Yang paling asik dari karakter sifat siapa? Gue udah jawab. Yang paling asik aja, paling bisa diajak gila. Gina ya? Gina hot banget ya? nggak tahu. Putus sama pas putus sama lo katanya beda agama sih, jadi nama Katolik, tato gitu aja, jadi wah gila Apa? emang. Atau siapa? Ini kan putus sama lo beda agama, lo bisa. Iya, Kristen apa Katolik? Yang tato itu juga pasti tahu, terus itu kayak tatoan pilot juga yang hot banget, bisa dance terus dia beda banget. Lu nggak suka sama Christian, tapi lu Apa guys, lo mau promosiin apa guys? gurih kicang Apa tuh? dagingnya Mas Chris. Daging apa? Dagingnya Mas Kris itu sangat tidak enak didengar. Enak. Enggak apa? Daging dia jualan. Dia Kris siapa nih? Kris yang akun IG-nya apa? Christian THP. Lu mau yang mana Ki? Lu mau banyak dikit? Dikit. Yang udah dibuka aja. Gak ada. Ada itu beda-beda rasa. Sama aja. Ya, terus ngapain lo nanya mana mau yang mana? Maksudnya saya sih yang mana? Keras. Apa itu guys? Jelasin dong guys tentang ini guys. Ini daging sapi. Katanya ya. Ini gue nih dimasaknya selama 12 jam. Jadi itu udah matang? Mati. Yang sepin sama 12 jam. Terus jangan lagi. Tapi gue ini ringkas aja ya. Terus makannya nggak pakai nasi? Ya nggak ada nasi ya. Gak apa-apa, udah gituin aja. Sampai sampai. Justru pilot tapi Apaan? kompornya bukan yang udah ketanam di ubin-ubin gitu guys. Bukan beli barang yang gue perluin aja. Orang gue seringnya itu. Di samping itu juga itu mahal kalian berpikir. Itu tuh orang kaya. Gue pilot aja. Masakin Chris. Apa guys? Lo punya makanan apa guys? Apa guys? Lo punya makanan apa guys? Rasem nih gue masakin buat lo, tapi lo nya nggak mau. Keren banget guys, sama yang goreng nih guys. Terus lo nggak makan hari ini? Enggak kan lo datang. Nggak serius? Nggak serius? Singgung dong. Enggak apa-apa, nanti sobat besok. Lo tapi lo beneran nggak mau. Ya gue sungguh kan kalau lo nggak makan terus gue yang makan kan nggak mungkin gitu. Nggak apa-apa. Terus sayur asam sama ayam guys. Sayur asam sama ayam. Apa sih namanya? Itu loh. Bucket. Gue nyimpen di mana ya? Duh, dapur bukan daerah gue. Apa? Ini alat-alat buat di atas pancinya guys. Gak ada. Oh, Dah. Lo dibayar berapa sama Christian guys? Review. nggak dibayar, ini gue beli. Itu bahkan lo beli ya? Parah banget lo, kenapa sih nggak suka sama Chris? Ya, apa lu? Saya belum pernah beli, belum. Guys, jangan cuma satu guys, satu apa punya apa guys? Itu satu bisa berdua.
juga biar lu juga nge-review lah, biar lu Ini bagi gua aja. ya udah. Kan itu puasa. Berapa lama guys? Nggak tahu. Orang cuma buat angetin doang. Berapa lama diangetin ya dah? 5 menit juga kelar guys. Masa sih guys? Apa? 5 menit udah kelar guys katanya guys. Berapa guys satu plastik? Kayaknya. Hmm? 50.000 atau 70.000. Satu plastik itu 50.000. Karena memang ini kayak buat rasa, ini bukan buat. Bukan buat kenyang. Iya, memang mahal pak. Masaknya lama. Kan 11 dia. Iya kan nyalain. Nyala. Anjir corona buat guys. Guys. Ini ada nyuci aja airnya segede itu. Gue nyuci aja nyalain kerannya segede itu. Ini kan bendera gue. Jadi, tapi corona pasti kena sih pak. Kan prediksinya setengah manusia. Jadi kalau gue nggak kena, itu kalau nggak kena mungkin gue. Tadi, kalau punya komputer, Guys tapi ya guys, lo nawarin gua makan guys, lo masak. Terus saya rasa ayo oke. Mestinya pakai yang pastinya mana? Enggak usah, nggak ada makan nasi, semua makan nasi lu. Kagak. Enggak ada. Si Kakin lapar. Enggak, bohongan dia yang beneran pakai banget. Lupa. Kan tadinya biar anget itu loh nasinya. Bisa baca puisi dong guys. Baca puisi. Puisi nggak bisa gua. Apa ya? Ya, udah deh. Untuk bagi. Guys itu enggak itu belum guys. Nggak bisa digigit itu. Mati lagi. Happy call. Tapi kok Harusnya pakai apa? guys. Sapi tapi ya ini halal ya. Halal. Dah. Cari lebih bagus ya. Ini lu udah makan yang keberapa? Sebelumnya lu pernah nyobain? Udah 3 kali, 4 kali. Yang kelima. Udah selesai ya? Jadi tinggal manotin. Enak sih asin. Rasanya. Malah maksudnya enggak. Karena gue kasih margarin. Maksudnya jangan margarin, minyak aja ya. Emang itu kan nggak ngajarin? Lo ini asinnya karena lo tadi pakai margarin ya? Enggak. Asin juga, tapi nggak seasin ini. Lebih ke banyak taste black pepper itu. Ini ada rasa black pepper. Black pepper buat. Asin kenapa harus makan asin? Cocoknya kayak nasi. Tapi kalau digadoin gini ya, terlalu macam campur digado ya. Kayaknya. Iya, bukan. Tapi kayaknya mestinya jangan pakai margarin deh. Saya pakai minyak goreng biasa. Karena waktu itu dimasak sama Mbak Pon, ART gua. Enak. Hati lo nggak? Karena ART gua udah tua, terus gua ke rumah mertua gue. Jadi biar nggak kena, gue baru pulang besok. Dia baru pulang kemarin. Ini 50.000 sih gini. 70 sih. Kalau lontong kan?
berapa? 70. Itu tadi 70. Dibuat makan sendiri apa berdua? Itu pasti. Sekolah gue juga sendiri. Tapi memang mungkin karena kenapa dia 70 karena gue kan di sering gitu proses masaknya memang lama banget tuh belajar. Betul, tapi berarti pangsa pasarnya adalah orang yang satu kali makan 70.000 lebih dong, karena dia butuh nasi. Iya. Bikin sayur misalkan pakai sayur, ya kalaupun enggak sama nasi deh. Ya berarti dia orang yang sekali makan 70.000. Itu juga kalau dia makan sendiri. Kalau dia punya istri, punya adik makan di kosan berdua 140.000. Kalau satu gitu berdua. Kayaknya 70.000 satu deh. Enggak, maksudnya satu plastik itu apa ada orang yang makan berdua? Kita ini. Kita nyoba. Tadi gua bilang kecil sih. Oh, aslinya lebih gede? Ada yang lebih gede? Maksudnya itu Nggak jauh ukuran- beda, nggak jauh beda. Oke, itu kebetulan aja plastik isinya kecil atau memang ada small, ada Enggak, kebetulan yang gua ambil kecil kayaknya random deh. Lebih dekat kayak misalnya kayak gini deh. Cumi kan agak kenyal. lemak ya? Langsung gak boleh? Iya. Lu nggak mau nunjukin? Kayak ini ya, masih kayak dalam ini ya. Ambil bagian mana? Ambil buk ya? Boleh. Enak kecil per 70.000. Mahal, lu 70.000. GoFood sekarang udah bisa sama nasi bisa nasi, bisa tuh udah sama nasi lah. Ini baru daging. Nah, gue bingung dia mengincar pasar apa. Pilot iya, tapi pilot apa mungkin makan? Kalau di Fuji perpigin aja bikin. Enggak lah. Nggak seneng dia. Tapi enak kan? Iya. Oh, lihat dia. Gue tahu di depan. Emang mau anak Via emang politik banget ya. Dia langsung ngomong tuh dari awal sampai akhir. Guys. Gitu guys. Gak mau. Jadi lu gue begini terus pas batuk tadi itu gue gabungin jadi lu ngomong gitu. Batuk yang tadi itu. Terus ada karena kan batuk. Media tuh lagi bangsat-bangsat sih. Gue nyari judul tuh kagak pernah bener, nyari foto kagak pernah bener. Memang dia ada tulisan kecil gitu, tapi media tuh tahu banget orang Indonesia. Cuma lihat di depan doang. Kayak sedikit kayak entah sengaja atau nggak sengaja, tapi buat gue kayak ada sedikit sengaja gitu. Buat clickbait, bikin heboh. Kalau dia tahu sifat-sifat orang Indonesia, mestinya dia harus tahu dong sifat-sifat orang Indonesia. Jadi dia harusnya bikin judul atau ini yang bagus. Kalau ngomong berita ya, kalau ngomong bisnis lain lagi sih, bisnis yang bagus sebenarnya kalau bikin kayak gitu. Mau apa guys di sini guys. Cekeng gua dulu pernah pergi sama Cekeng ke Ambarawa. Terus masa dia mau ketemu pacarnya itu junior kita waktu SMA. Habis itu kocak deh, masa dia pengen beli kondom aja minta tolong gue beliin dia kondom. Isinya 12, gue cuma dikasih 3 buat kenang-kenangan. Bangsat emang. Tuh orangnya itu pengen ngewe, nggak berani beli kondom. Jangan disensor ya, King. Dadah. Tadi habis nyobain dagingnya si Christian, ada di Instagram ya guys, belinya ya guys. Glory.kitchen. Menurut lo gimana guys rasanya? Enak. Enak. Harga terjangkau kalau dari pendapatan lo terjangkau. Kalau gue Itu satu lembar 70.000, berarti lo beli berapa lembar? 5. Udah 70.000 kali 5 dong guys, udah habis 350.000. Iya. Makan lo selama ini langsung nasi keringan gitu aja? Mana pakai nasi sih? Ini yang gue baca dulu ya, cek. Ya udah. Dadah.